ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita akan membahas tentang fitnah. Ibu tahu apa itu fitnah? Ya. Dalam bahasa kita, fitnah sekedar orang tidak judi, kita bilang dia judi. Ada orang tidak berzina, kita bilang, kita tuduh dia berzina. Itu namanya fitnah. Jadi di luar itu bukan fitnah. Padahal anak istri kita oleh Allah disebut apa? Fitnah. Tahulah kita dari sini, fitnah itu bukan sekedar tuduhan. Bukan sekedar tuduhan. Bahkan kalau ibu ingat, titik-titik lebih kejam, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Apa titik-titiknya apa? Fitnah. Coba kalau kita pakai kaidah bahasa kita, berarti kita nuduh si fulan berjudi, padahal tidak. Itu lebih besar dosanya daripada kita bunuh si fulan. Kan rusak jadi. Rusak. Karena apa? Karena bahasa Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia itu bergeser. Ada nggak bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab? Ada nggak? Banyak banget. Yang paham bahasa Arab dan yang ahli bahasa Indonesia sekaligus ya, itu beliau bilang 50% lebih. 50% lebih bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Itu wajar sekali, karena di Indonesia ini, di Jawa, di Palembang, di Sumatera pernah ada kerajaan Islam, pemerintahan Islam. Misalnya kita tahu apa itu Mataram, ya kan, Hasanuddin, ya kan, itu kan raja-raja Islam, gitu ya. Artinya tegak daulah Islamiyah di negeri kita itu dulu pernah ada, baru dihancurkan, diporak-porandakan oleh si kafir Belanda. Ya dari DPR, MPR bahasa apa coba? DPR, MPR bahasa Arab semua. Ad-Diwan, Al-Musyawarah, Ra'iyah, Arab semua. Al-Wakil, perwakilan rakyat, Ar-Ra'iyah, titik, nokta, saham, bahasa Arab semua. Bahkan adil, ini sedikit tentang adil ya. Barangkali ibu ada yang dari Jawa, Sunda, Aceh, Lampung, Minang. Di dalam bahasa Aceh, Minang, Jawa, Sunda, mungkin ada yang di sini. Bahasa Jawanya adil apa? Adil. Bahasa Jawanya Sunda adil? Adil. Bahasa Aceh, bahasa Minang, ya. Adil, adil. Bahasa Indonesia adil. Padahal adil bahasa apa?
Bahasa Arab. Berarti ketika bahasa Arab belum masuk ke bahasa Indonesia, ketika orang Arab, orang Islam belum masuk ke Indonesia, nggak kenal arti adil itu apa. Istilah adil itu tidak ada. Berarti bisa disimpulkan sebelum Islam masuk ke Nusantara, di Nusantara ini nggak ada keadilan. Orang istilah adil aja nggak tahu. Ini luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Termasuk fitnah ini. Fitnah ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan bergeser. Ambil contoh misalnya insaf. Insaf, ya kan? Insaf itu kan dari kata nisf. Nisfun. Apa artinya? Pertengahan. Pertengahan. Jadi orang insaf itu orang yang berada dalam pertengahan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Dan begitulah Islam, begitulah kebenaran, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Seperti Islam, tidak terlalu ke kiri Yahudi, tidak terlalu ke kanan Nasrani. Yahudi berilmu tapi tidak diamalkan. Nasrani beramal tapi tidak berilmu. Nah, Islam berada di tengah-tengah. Berilmu, mencari ilmu untuk diamalkan. Berilmu, beramal. Ya, itulah Islam, insaf, nisaf. Nah, insaf masuk ke dalam bahasa Indonesia bukan pertengahan. Bergeser, iya sadar. Kapan kamu mau insaf? Gitu kan? Kan kapan kamu mau pertengahan? Kan nggak begitu kan? Nah, bergeser seperti ghira. Apa ghira? Cemburu, kan? Cemburu. Nah, begitu masuk dalam bahasa Indonesia gairah apa? Semangat, kan? Mestinya cemburu jadi semangat, geser. Ada lagi yang menyempit. Misalnya nasihat menurut bahasa Arab itu artinya banyak. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Coba kalau kita fahami dengan bahasa kita, maksud Allah dinasihati, ya kan? Karena nasihat dalam bahasa kita cuma satu arti. Ada orang malas sholat, kita nasihati supaya rajin sholat. Ada anak malas belajar, kita nasihati supaya rajin belajar. Cuman itu doang. Padahal orang Arab sering mengatakan nasahtul asal. Aku tadi baru saja menasihati madu, ya, madu yang diminum itu aku nasihati. Kalau bahasa kita kan aneh, masuk madu dinasihati. Maksudnya apa? Memisahkan madu dari unsur yang bukan madu. Bahasa kita apa itu? Kan madu itu kan bercampur ini itu, ya kan? Apa kotorannya apa? Dipisahkan menjadi ya disaring, memurnikan madu, nasahtul asal. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, nasihat untuk Allah. Artinya iya, memurnikan Allah. Allah itu dibersihkan sebersih-bersihnya, jangan tercampur dengan yang lain. Banyak kita menyembah Allah, meyakini Allah bisa menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, tapi tidak bersih. Artinya apa? Allah bisa menurunkan hujan, keris saya juga bisa, dukun saya juga biasa, kiai saya juga bisa menurunkan hujan, dukun saya bisa memberikan rezeki. Nah, Allah jadi nggak bersih, tidak membersihkan Allah, itu yang dimaksud. Ya.
Ada lagi orang Arab mengatakan nasahtu thawb, aku menasehati pakaian. Maksudnya apa? Memperbaiki, menambal. Nah, masuk dalam bahasa Indonesia menasehati cuma satu arti. Nah, termasuk fitnah ini. Fitnah ini masuk dalam bahasa Indonesia cuma satu arti. Ada orang tidak mencuri, kita tuduh mencuri, itu doang fitnah. Ada orang tidak berzina, kita tuduh berzina, itu fitnah. Mereka tidak paham kalau dikubur juga ada fitnah. Kan ada fitnah kubur. Yang kita pohon kepada Allah dari 4 hal sebelum salam, ada fitnah kubur kan? Nah, apa itu? Inilah fitnah. Agar ibu lebih faham apa itu fitnah, saya sampaikan sebuah riwayat bahwa ketika 3 manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Ketika 3 manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Siapa 3 manusia itu? Rasulullah SAW. Nomor 2, Abu Bakar. Nomor 3, Umar. Ketika 3 manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Ketika Umar terbunuh saat mengimami sholat subuh, 3 hari setelah itu beliau wafat, baru muncul fitnah. Itulah makna sabda Nabi, Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Jadi fitnah itu digembok oleh Umar. Ya. Setelah Umar terbunuh, baru muncul fitnah. Kira-kira apa fitnah di sini? Kira-kira apa? Iya, syubhat. Ketika Umar masih hidup, apalagi zaman Abu Bakar, apalagi zaman Rasulullah, belum ada syubhat. Nggak ada orang sholat, dari sholatnya dia terancam neraka. Nggak ada orang puasa, dari puasanya dia terancam neraka. Nggak ada orang baca sholawat, dari dia baca sholawat malah dapat dosa. Nggak ada. Kalau sekarang ada nggak? Wah, sholawat nariyah, sholawat al-fatih, sholawat afrijiyah, sholawat tibul qulub, itu semua kan jurusannya neraka, terancam dosa. Karena sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau ibu tahu isi sholawat nariyah, luar biasa. Isinya syirik, mensejajarkan Rasulullah dengan Allah. Allah sama Rasulullah disejajarkan. Wa tunalu bihir rabaibu wa tuqta fil ghamam. Dengan Rasulullah semua keinginan pasti terlaksana. Dengan Rasulullah semua bahaya bisa tertolak. Syirik apa enggak kalimat ini? Syirik. Dengan Allah iya. Dengan Allah semua bahaya bisa ditolak. Berkat Allah semua keinginan bisa terwujud. Bukan berkat Rasulullah. Jangankan keinginan kita, keinginan Rasul aja nggak terpenuhi. Berapa banyak keinginan beliau tidak terpenuhi? Beliau pengen nggak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib beriman masuk Islam? Beliau pengen nggak? Pengen. Tapi sampai mati mereka kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Thalib apalagi sedih sekali. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab udah jelas ya, musuh, membenci, jahat. Kalau Abu Thalib ini kan baik sekali, sangat baik sekali, rela mati demi Nabi, pasang badan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beliau sangat menginginkan Abu Thalib masuk Islam, tapi kafir. Berarti keinginan beliau tidak terlaksana. Bagaimana ada kalimat wa tuqdobihil hawaiju, seluruh keinginan pasti terlaksana berkat beliau Rasulullah SAW. Jelas ini kalimat syirik. Itulah
syubhat. Itulah fitnah. Nah, dari sini ibu punya gambaran apa itu fitnah. Bukan sekedar orang tidak mencuri kita tuduh mencuri, bahwa itu bagian dari fitnah, iya. Tapi lebih tepatnya itu namimah. Lebih tepatnya namimah, ya. Benar. Setelah Umar wafat, baru ada fitnah, baru ada syubhat, baru ada aliran sesat. Oleh karena itu, ketika Umar masih hidup, apalagi masih ada Abu Bakar, masih ada Rasulullah, belum ada satupun orang Islam yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, tidak ada. Seluruh orang Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh orang Islam adalah Salafi. Seluruh orang Islam adalah Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah. Itu ketika tiga manusia ini masih hidup. Gak ada satupun fitnah, gak ada satupun firqah, aliran sesat dalam Islam, gak ada. Tidak seperti hari ini. Hari ini ada berapa Islam? Banyak sekali. Banyak sekali. Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, Qadariyah, Khawarij, yaitu Mu'tazilah. Ada yang punya singkatan-singkatan, ya. Ada yang punya singkatan-singkatan baik level Indonesia atau internasional. Ada Jama'atut Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada macam-macam. Jamaah Islamud Daulah, ya, Ansarud Daulah, ada JAD, banyak sekali. Dan itu tidak boleh. Cukup kita menamakan diri kita kaum muslimin Islam Indonesia, cukup. Karena memang kita lahir dan hidup di Indonesia. Kaum muslimin Mesir, orang Islam Sudan, kaum muslimin Saudi, Malaysia, itu cukup, ya. Walaupun bukan yang terbaik seperti zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, nggak ada orang Islam warga Mesir, nggak ada. Pokoknya Islam, ya rumahnya aja di Mesir, alamatnya, gitu. Artinya nggak ada negara Islam waktu itu kan. Seluruh kaum muslimin di bawah kekuasaan satu orang. Seluruh kaum muslimin sedunia, pemimpinnya satu. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar. Umar wafat, Utsman. Utsman wafat, Ali. Ali wafat, Muawiyah. Terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, sampai akhirnya ada dua. Satu di timur yaitu Baghdad, satu lagi di barat di Andalus, Spanyol. Itu sempat ada dua. Akhirnya 3, akhirnya 4, 5, 6, sampai sekarang entah berapa puluh. Itu masih boleh, walaupun bukan yang terbaik. Jadi mengatakan saya kaum muslimin Indonesia, boleh. Saya kaum muslimin Saudi, boleh. Saya kaum muslimin Malaysia, Brunei, Mesir, boleh. Yang tidak boleh, saya masuk dalam kelompok Ikatan Islam Jawa, tidak boleh. Saya masuk dalam Persatuan Islam Minang, Keluarga Besar Islam Lampung, jangan. Cukup Indonesia sudah, ya. Karena itu para ulama nggak suka dengan nama-nama pengajian, ya. Majelis Ta'lim Nurul Yakin, Majelis Ta'lim Sayyidul Istighfar misalnya. Nggak usah. Nanti takutnya jadi hizbi, jadi kelompok-kelompok. Kita menjadi orang Islam Indonesia sudah cukup. Sudah cukup. Tidak perlu lagi di kotak-kotak lagi.
Nah, kecuali sekedar memudahkan, ya, majelis taklim Riyadhus Shalihin, karena yang dikaji kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Majelis taklim Ahad Duha, karena pas taklimnya waktu Ahad Duha, untuk memudahkan saja. Ya, adapun nama-nama khusus para ulama tidak suka, takutnya nanti hizbi, berkelompok asobiyah. Yang kadang, bukan kadang ya, sering kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok akan bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ya, berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, inilah fitnah. Nah, wabil khusus sekarang kita bahas tentang fitnah di akhir zaman. Bukan di awal, ini di akhir. Di akhir zaman luar biasa, ya. Hari ini ada orang mengaku nabi, kan sudah ada beberapa ya. Betul ada pengikutnya, tapi banyak apa sedikit? Nah, sedikit, ya. Diketawain, dijadikan ledekan. Ada orang ngaku nabi, ya. Ada orang ngaku nabi, lulusan STM misalnya. Diketawain, ya, nabi lulusan STM, diketawain gitu ya. Nanti di akhir zaman bukan nabi lagi, ngaku siapa? Ngaku Tuhan, ya, ngaku Tuhan. Diketawain apa disembah? Diketawain apa disembah? Disembah. Disembah. Coba ibu bayangkan, disembah siapa? Siapa? Dajjal. Disembah, bukan diketawain. Disembah. Kenapa? Karena luar biasa fitnah Dajjal ini. Fitnah akhir zaman ini luar biasa. Bayangkan ketika Dajjal melewati satu bumi yang kering, kerontang, tandus, gersang. Tiba-tiba Dajjal teriak, ukhruj min kunuzik, keluarkanlah perbendaharaanmu wahai bumi. Tiba-tiba mungkin hitungan menit, ya, tiba-tiba menjadi hijau, keluar tanaman-tanaman, menjadi hijau, menjadi subur. Siapa yang tidak terkecoh ini? Sihir ini bukan mukjizat. Sebaliknya, ketika Dajjal melewati tempat yang subur, hijau, tapi orang-orang tidak mau ikut Dajjal. Dajjal marah. Dajjal mengatakan amsik min kunuzik, tahanlah perbendaharaan. Tiba-tiba yang hijau, yang subur langsung menjadi kering perontang, langsung menjadi tandus, ya. Maka entah berapa ribu, berapa juta kaum muslimin, bukan kafir lagi, kaum muslimin yang terkecoh nyembah Dajjal, nyembah Dajjal. Sampai ada anak muda maju mundur, anak muda muslim nih maju mundur, nyembah jangan, mosok Tuhan kelihatan, nyembah jangan, nyembah jangan. Tiba-tiba Dajjal bertanya, ayah ibumu mana? Dajjal tahu kalau dia maju mundur, ya. Dajjal nanya, ayah ibumu mana? Dijawab, sudah mati. Ayahku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal. Kata Dajjal, tunggu sebentar. Datanglah itu. Datanglah dua setan, bukan ayah ibunya. Datanglah dua setan, dua jin, persis seperti ayah ibunya. Dan bagi jin itu mudah. Jin datang kepada kita mirip seperti ibu kita, ayah kita. Bisa nggak? Bisa. Baik langsung ataupun mimpi. Yang tidak mungkin datang kepada kita lewat mimpi menyerupai Rasulullah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin sanggup setan jin menyerupai aku, kata Nabi SAW. Maka jika engkau bermimpi melihat aku, maka begitulah aku. Rambutnya, hidungnya, wajahnya, dan seterusnya. Karena setan jin tidak mungkin menyerupai aku. Tidak seperti yang lain. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Sunan Kalijogo, bisa nggak ditipu oleh jin? Bisa. Nah, datanglah dua
jin yang mirip persis seperti ayah ibunya. Ayah ibunya itu bilang apa? Wahai nak, ini betul Tuhan kita, sembahlah dia nak. Langsung nyembah. Kayak apa itu fitnah itu? Kayak apa? Maka Nabi menasihati, jika engkau mendengar Dajjal ada di sebelah barat, maka larilah ke timur. Jika engkau dengar Dajjal ada di timur, larilah ke barat. Jangan coba-coba bertemu dengan Dajjal, karena fitnahnya luar biasa. Hampir-hampir nggak ada yang selamat. Ya kayak gitu. Sudah seperti Tuhan. Bahkan dikatakan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang surga itulah neraka, yang neraka itulah surga. Dibalik oleh Dajjal. Yang mengikuti Dajjal, yang setia kepada Dajjal, menyembah Dajjal, dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, padahal neraka. Yang tidak mau mengikuti Dajjal, tidak mau menyembah Dajjal, dimasukkan oleh Dajjal ke nerakanya, padahal itu surga. Nah, ibu tahu siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Siapa? Dia adalah anak muda Arab. Sayang tidak disebut namanya oleh Nabi SAW. Dia adalah anak muda Arab yang bacaannya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, berilmu dia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena Nabi bersabda. Ya. Jadi anak muda ini, yang lain pada menyembah Dajjal, entah berapa ratus ribu, berapa juta. Ini si anak muda ini dengan lantangnya, anta Dajjal, anta kadzdzab. Dengan mantapnya si anak muda ini mengatakan, engkau adalah Dajjal, engkau pendusta, engkau pembohong. Gitu. Kenapa anak muda itu begitu yakin bahwa yang ada di hadapannya adalah pendusta Dajjal? Karena rambutnya keriting, ya, matanya buta sebelah, ada tulisan kafir di dahinya, badannya gempal, mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ini semua adalah sabda Nabi SAW bahwa Dajjal itu begini, rambutnya keriting, badannya gempal, matanya buta sebelah, ada tulisan kafir di dahinya, mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ini semua sabda Nabi. Anak muda bisa tahu dari mana? Anak muda tadi yang saya sebut tadi, kok bisa tahu? Padahal jaraknya entah berapa ribu tahun, ya. Kita nggak tahu apakah tahun 2500, apa tahun 3000 nanti Dajjal akan muncul, kita nggak tahu. Seandainya tahun 3000, ya 3000 tahun setelah Nabi wafat, ya. Kok bisa tahu? Iya, karena bacanya, yang dibaca oleh anak muda ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Abdul Razzaq, Musnad Ahmad. Kan di kitab-kitab itulah berisi tentang Dajjal. Bukan di medsos, bukan di internet, bukan di media-media barat Yahudi. Sabda-sabda Nabi. Gitu ya. Oh, marah Dajjal. Marah Dajjal. Maka dibelah badannya jadi dua. Dibunuh anak muda ini, dibelah badannya jadi dua. Ya. Nah, setelah belah jadi dua, diinjak-injak. Diinjak-injak oleh Dajjal, lalu Dajjal mengatakan, "Qum, berdirilah." Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Dengan congkaknya Dajjal bertanya, masih tidak percaya kalau aku Tuhan? Kalau bukan Tuhan, mana mungkin aku bisa berbuat seperti ini? Anak muda ini mengatakan tadi, sebelum engkau bunuh aku, sebelum engkau perlakukan aku seperti tadi, aku yakin betul
bahwa engkau adalah Dajjal. Setelah engkau lakukan ini, aku tambah yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal. Kenapa? Karena ini sabda Nabi. Aku tidak menyangka bahwa anak muda yang disabdakan oleh Nabi itu aku. Berarti anak muda ini membaca Sahih Bukhari, membaca hadis-hadis Nabi. Aku tidak sangka bahwa anak muda yang disabdakan oleh Nabi adalah aku. Maka dengan mantapnya anak muda ini mengatakan, mulai sekarang engkau tidak sanggup membunuh siapapun, termasuk membunuh aku. Gak akan sanggup. Ayo bunuh aku. Gak akan sanggup. Betul. Tiba-tiba ketika Dajjal mau memukul anak muda ini, seolah-olah badan anak muda ini menjadi baja. Tidak mempan senjata apapun. Nah, dari sini ibu bisa mengambil kesimpulan yang akan selamat dari fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah lain adalah orang yang belajar sunnah, belajar hadis, beragama mengikuti cara Nabi SAW. Fitnah terdahsyat yaitu Dajjal gak mempan, apalagi di bawah Dajjal. Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah kecil dibanding dengan Dajjal. Fitnah juga itu. Ya. Jika nanti kita ketemu dengan ustadz, kiai, dukun, ngaku ustadz dan seterusnya, bisa ini, bisa itu, bisa terbang, itu kan fitnah. Kecil. Orang Dajjal aja selamat. Dengan syarat ibu belajar sunnah. Dengan syarat ibu mempelajari sunnah, manhaj yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, manhajnya para sahabat, beragama mengikuti agamanya para sahabat. Maka gigit dengan gigi geraham satu kaidah yang disepakati oleh para ulama, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu benar, kalau sebuah peribadatan agama benar, pasti sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Mana mungkin ada sebuah kebenaran ibadah kok para sahabat nggak melakukan? Nggak mungkin. Kalau habis baca Al-Quran lalu ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, itu benar, pasti para sahabat melakukan itu semua. Nyata nggak ada, sahabat nggak kenal. Habis baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Kalau habis sholat Idul Fitri lalu bermaaf-maafan, itu benar, pasti para sahabat melakukannya. Nggak ada riwayat para sahabat habis sholat Idul Fitri, Idul Adha lalu bermaaf-maafan. Para sahabat bermaaf-maafan kapan? Ketika berbuat salah, berantem, berselisih, kemudian ada titik temu, saling bermaaf-maafan. Tidak ada hubungannya sama hari, tanggal, tahun. Bermaaf-maafan tidak ada hubungannya dengan 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 1 Ramadan. Termasuk ketika habis sholat Aid berbondong-bondong ke kuburan. Kalau itu benar baik, tentu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Termasuk misalnya dalam satu masjid berjamaah sholat tarawih yang mulai 2 kali, yang satu habis isya, yang satu menjelang sahur. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat sudah mencontohkan. Nggak mungkin ada kebaikan tapi para sahabat nggak kenal, gitu ya. Ini yang akan selamat dari fitnah. Kalau kita masih, kan beliau kan syekh, kan beliau kan imam madhab, kan beliau kan kiai haji, masuk salah, ini ngalamat. Yang nggak mungkin salah cuman Rasul dan para sahabat. Sahabat yang sepakat ya. Adapun para sahabat tidak sepakat dalam satu masalah, ini ada pembahasan tersendiri. Ketika para sahabat sepakat, pasti benar. Okay. Ini fitnah akhir zaman. Maka terus
ulama-ulama salaf terus mengajak kembali kepada sahabat, kembali kepada sahabat, kembali kepada sahabat. Ya. Nah, kalau ada fitnah, insya Allah sedikit banyak ibu sudah punya gambaran ya, fitnah itu apa ya. Kalau ada fitnah, itu yang paling baik ibu lakukan, iseng-iseng nonton, apa menjauh sejauh-jauhnya. Ya, nonton lah. Nah, yang terbaik adalah menjauh sejauh-jauhnya. Tadi sabda Nabi ya kan, jika Dajjal, engkau dengar Dajjal muncul di barat, larilah ke timur. Kalau engkau dengar Dajjal ada di timur, larilah ke barat. Dan kalau bisa, amankan dirimu di dua kota ini. Hanya dua kota ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Apa dan apa? Iya, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Dajjal tidak sanggup masuk. Adapun Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, ya, Turki, New York, semuanya nggak ada tempat yang belum diinjak oleh Dajjal. Luar biasa, cepat sekali Dajjal berpindah-pindah mencari, menyesatkan manusia untuk menyembah dia dengan tipuan-tipuan yang dibantu oleh setan, oleh jin. Oleh karena itu, kalau ada fitnah, jauhi. Jelas Dajjal belum muncul ya, tapi fitnah kan sudah ada apa belum sekarang? Sudah ada, jauhi. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, satakunu fitan al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Kelak akan muncul fitnah-fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Orang yang duduk-duduk saja terhadap fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri menyambut fitnah itu masih lebih baik daripada yang berjalan menghampiri fitnah itu. Orang yang berjalan menghampiri fitnah itu masih lebih baik daripada yang berlari. Jadi yang terburuk ini berlari menyambut menghampiri fitnah ini. Ini yang paling buruk. Yang terbaik yang diem, cuek. Ya biarin aja. Orang mau apa udah duduk di rumah, diem di kamar. Itu yang terbaik. Kalau muncul fitnah, ya. Ada pertanyaan? Dan ada 10 ayat ya, 10 kali 2 jadi 20 ayat yang insya Allah ibu bisa baca, hafalkan dalam rangka menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, atau setidaknya doa sebelum salam itu, mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu. Ya, kan ada permohonan min syarri fitnati masihid Dajjal. Ya, intinya jangan berharap, jangan nantang, ya, jangan sombong. Kalau ibu biarin aja ketemu Dajjal, kan saya udah tahu, pokoknya asal rambutnya keriting, badannya gempal, ya kan. Ngapain saya takut? Orang saya tahu. Sombong. Kenapa? Iya, kita belum berhadapan. Kalau sudah berhadapan, melihat Dajjal mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa goyah kita, bisa kelepek-kelepek kita. Maka jangan sombong. Kecuali memang kita nggak berharap tiba-tiba Dajjal di hadapan kita, seperti anak muda tadi. Insyaallah anak muda ini kan nggak sendirian, mungkin di belakangnya ada, mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Pembesarnya anak muda ini.
Ya. Jadi jangan nantang-nantang fitnah. Ujian itu tidak boleh ditantang. Kan ada orang yang mengatakan, kalau sholat, baca Al-Quran, jadi orang baik di tengah-tengah orang baik, oh kecil itu mah gampang. Yang hebat di tengah-tengah pelacur, germo, penjudi, tapi sholat. Nah, maka sekali-sekali kita berada di tengah-tengah pelacur, penjudi, pemabuk, tapi kita sholat, tapi kita taat, baca Al-Quran. Ini sombong. Ini namanya nantang-nantang fitnah. Jangan. Biarin mereka mau sesat, mereka mau masuk neraka, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ingat, dalam hal agama, akhirat, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Orang yang harus kita nomor satukan dalam hal akhirat, dalam hal agama, siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, orang lain ya nantilah setelah kita selamat dulu. Gitu. Taruhlah ada orang yang bekerja di satu instansi, rata-rata pada korupsi, pada bohong, pada manipulasi data. Kita nggak mau, ya udah keluar. Jangan sombong. Kalau saya keluar, mereka nggak ada yang menasehati, nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya akan terus di sini, saya akan mencegah mereka. Sombong. Kenapa? Kita ini siapa? Kita ukur diri kita. Jangan. Mereka banyak, kita cuma sendirian atau berdua. Mereka tinggi-tinggi pangkatnya, kita cuma bawahan. Mereka ngomongnya, wah luar biasa pinter. Ada yang S2, S3, kita cuma lulusan SMA. Ngomong nggak pinter. Kita harus mengukur diri kita. Ya, maka daripada kita ketularan, lebih baik keluar. Menghindar. Diri kita sendiri yang harus kita utamakan. Setelah itu baru anak, istri, keluarga. Kan dalilnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari api neraka, dirimu, habis itu keluargamu. Maka tetangga, teman, saudara jauh bukan urusan kita. Kita selamatkan diri kita. Ya. Tidak semua orang seperti Imam Syafi'i. Tidak semua orang seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, kita jangan sombong. Kita harus bisa mengukur siapa diri kita. Maka lebih baik kita selamatkan diri kita. Walaupun mereka menjadi buruk semakin jauh, biarin saja. Ada pertanyaan? Ya.